Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil penelitian kami tugas akhir semester 1 mata kuliah dasar pemrograman yang telah dibimbing oleh Bapak dosen Syaifur Rahmatullah Abdur RS Kom Mkom. Sebelumnya kami turut amat berterima kasih kepadanya karena telah membimbing kami sehingga proyek yang diberikannya terlaksana dengan baik. Pada kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Amar Wijaya, saya sendiri. Yang kedua ada Denny Solihin. Yang ketiga Doni Kristiawan. Keempat Zaki Maziz. 5 Untara Rizvanode, semuanya sebagai anggota kelompok 3. Selanjutnya itu ada poin pembahasan. Pada kelompok 3 mempunyai poin-poin penting yang dibahas. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Yang kedua ruang lingkup, ketiga flowchart, keempat proses kerja source kode project, kelima pengujian, keenam tujuan dan manfaat, dan yang terakhir kesimpulan. Pada poin pertama yaitu latar belakang. Pada poin latar belakang masalah ini mengenai bagaimana perancangan kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman dari beberapa bahasa pemrograman seperti Java, C, C++, dan lain-lain sebagainya. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau bisa disebut dengan perangkat bebas. Dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya. Bahasa pemrograman Python ini menjadi umum digunakan untuk kalangan engineer, terutama di seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya. Proyek ini kami beri judul Program Perhitungan Menggunakan Kalkulator Sederhana. Singkatnya, dalam proyek kali ini kami membuat proyek perhitungan menggunakan kalkulator yang dapat digunakan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada poin kedua, ruang lingkup. Mengutip sistem informasi, perhitungan itu cakupannya sangat luas. Karena itu, kami akan membatasi hal yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini. Adapun ruang lingkup masalah yang dibahas adalah sistem informasi program perhitungan menggunakan kalkulator sederhana. Yang pertama, yaitu metode perhitungan dengan penjumlahan. Yang kedua, metode perhitungan dengan pengurangan. Ketiga, metode perhitungan dengan perkalian. Keempat, metode perhitungan dengan pembagian. Kelima, metode perhitungan dengan modulus. Keenam, metode perhitungan dengan pemangkatan. Itulah metode-metode perhitungan yang akan kami bahas nantinya satu persatu. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan lainnya akan dibahas oleh beberapa teman saya. Disilahkan. Halo, nama saya Denny Solin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan cara kerja program kalkulator ini melalui desain flowchart sebagai berikut. Pertama, dimulai dengan menjalankan programnya. Dan selanjutnya, user akan memasukkan nilai A, yaitu berupa angka yang nanti akan dijumlahkan sesuai apa operatornya. Kedua, user akan menginput operatornya. Dan pada kasus ini, ada operator yang hanya memerlukan satu input nilai saja dan langsung menyebutkannya seperti contoh pada saat ini, yaitu operator akar kuadrat yang nilainya hasil penjumlahannya langsung ditampilkan, dan untuk operator berikutnya yaitu pangkat 2 yang langsung ditampilkan beberapa hasilnya. Dan untuk kasus berikutnya, user perlu memasukkan input yang kedua, contohnya yaitu operator tambah dengan cara kerja yaitu nilai A ditambah B yang nantinya akan ditampilkan hasilnya berapa. Dan untuk operator selanjutnya memiliki sistem kerja yang sama dengan operator sebelumnya, yaitu
operator kurang, operator kali, operator bagi, dan operator mod. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaki Mansis. Di sini di sini berkesempatan untuk melakukan penjelasan tentang membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa Python dan library tkinter. Sebelum melakukan pengujian program kalkulatornya, mari kita mengetahui atau izinkan saya menjelaskan apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman sederhana yang sangat memungkinkan kita untuk membuat sebuah program, yaitu kalkulator dengan library-nya Tkinter itu sendiri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang telah memperkenalkan diri sebelumnya, yaitu Mas Amar Wijaya dan Mas Denny Solihin. Karena sebelumnya sudah dijelaskan dari pembukaan skrip, framework, atau kerangka sampai dengan flowchart-nya. Oke, langsung saja saya menjelaskan tentang program kalkulator sederhana itu apa, menggunakan bahasa Python dan library-nya sendiri yaitu Tkinter. Jadi mari kita mulai bersama-sama. Pengenalan kalkulator adalah salah satu aplikasi yang paling umum kita gunakan sehari-hari. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana membuat versi sederhana kalkulator menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita akan menggunakan library Tkinter untuk membangun antar muka grafis yang interaktif. Langkah demi langkahnya. Pertama, kita buat from Tkinter, import bintang, terus import Tkinter font as font. Kenapa font as font? Karena ini untuk memunculkan fontnya. Nah, habis itu import math. Math itu apa? Math itu adalah matematikanya. Nah, habis import math, langsung kita menuju ke root TK, singkatan dari Tkinter itu sendiri, karena menggunakan root TK. Nah, habis itu root title. Nah, titlenya itu ialah titlenya ini namanya kalkulator. Nah, ini yang disebut dengan title. Titlenya itu sendiri yaitu kalkulator. Nah, habis itu root geometry. Apa itu root geometry? Ialah geometrinya si pembuat kalkulator landasan, seperti figura pasti ada ukurannya. Nah, nih ukuran tampilan kalkulator sebelum menjadi kalkulator ialah 330 kali 510. Itu ukuran tampilan kalkulator tersebut. Samping kanannya itu 330, atas ke bawahnya itu 510. Nah, root BG, apa itu root BG? Ialah sebuah warna. BG itu bagikan background. Nah, disingkatnya itu background BG namanya. Itu backgroundnya itu D1 D1. Oke. Nah, selanjutnya ialah my phone. Apa itu my phone? Font yang terdiri angka atau huruf berukuran, size itu ukurannya 15. Nah, ini ukuran font angkanya yaitu ukuran size-nya 15.
tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, yang penting berkelihatan. Nah, seperti ini. Misalnya saya pencet angka 7, keluarnya 7. Tuh, kita biar mengetahui angka itu tersebut. Nah, habis itu eh, entry entry root width 25, border width 0. 25 itu adalah angka ininya, lapangannya 25. Oke, lanjut. Desain tampilannya, langkah-langkah selanjutnya adalah mendesain tampilan fungsi antarmuka. Kita akan menambahkan tombol angka dan fungsi matematika ke dalam jendela aplikasi kita. Nah, kan kalau misalnya yang tadi itu ialah mengimport Tinker, mengimport fontnya, import matematikanya, terus kita membuat sebuah tampilan, nama titelnya yaitu kalkulator. Nah, ukuran tampilannya yaitu menggunakan root geometri. Nah, untuk menggunakan backgroundnya ialah root background D1 D1. Nah, untuk my font, fontnya itu kita menggunakan size 15. Nah, itu pendahuluan atau yang disebut import modul antarmuka kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu desain tampilan. Nah, desain tampilan itu seperti apa? Nah, ayo kita buka lagi kalkulator. Nah, desain tampilannya itu seperti ini. Misalkan kita mau desain tampilannya warna oranye. Nah, nanti di dalam tampilannya itu keluar. Sebelum kita mau menginginkan warna oranye, kita harus mengetik dahulu programnya, ialah seperti ini. Backgroundnya D1 itu warna oranye. Nah, ini misalkan button root angka 1, tampilan warna angka 1 yaitu oranye. Nah, backgroundnya ini F782D26. Fake backgroundnya itu belakang backgroundnya, aktif backgroundnya itu warna white putih. Nah, selain itu komen lambda banding angka 1. Nah, terus kita tulis angka 1, terus menjadi angka 1, bukan huruf jadi angka. Nah, seterusnya button 2 itu sama saja seperti yang saya sebutkan di button 1. Button root text, kita mau nampilin angka 2, ya udah kita tulis saja angka 2. Oke. PTX-nya ukurannya berapa? Ukuran dari angka si 2-nya ini ialah 25. PD-nya 30. Background-nya sama orange. Terus latar belakang background-nya untuk mengklik si angka ini itu warna putih. Nah, selanjutnya itu seperti sama kayak akar kuadrat, tambah seperti angka seperti tambah tambah button root text plus. Nah, kita tulis aja plus, shift plus. Nah, kita warna apa? Hitam. Nah, kalau misalnya warna hitam seperti inilah jadinya tuh. Kalau misalnya hitam, latar belakangnya tetap putih. Karena apa? Karena biar meminimalisir warna. PTX-nya ukurannya sama seperti yang di atas angka tersebut, yaitu 25 30. Karena apa? Karena kita menyesuaikan semua tampilan itu semirip mungkin. Nah, habis ke desain tampilan, fungsi matematika dasar itu ialah
kami akan menambahkan fungsi-fungsi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ke dalam kalkulator kita. Nah, itu yang kita sebut, itu yang saya sebutkan seperti tanda plus, tanda minus, tanda X, dan slash. Kalau di dalam pemrograman, slash itu ialah bagi. Nah, terus jangan lupa sama dengan, tetap sama dengan. Nah, habis fitur matematika dasarnya ialah ada fitur tambahan selain selain fungsi dari pembagian kali atau apa. Ini fitur tambahannya ialah fitur akar, kuadrat, dan sisa bagi untuk membuat kalkulator ini lebih lengkap. Nah, misalnya seperti akar kuadrat, tanda checklist, atau dalam kalkulatornya itu ialah tanda checklist. Nah, kalau sisa bagi, tanda slash sama 2. Kenapa slash 2? Karena di dalam bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman yang lainnya, bagi itu dibuatkan tanda slash. Nah, kalau misalnya angka pangkat, sama seperti angka bagi, angka sisa bagi, yaitu menggunakan tanda X, yaitu pangkat X2, pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, terus bagian terakhir ialah yaitu desain visual. Nah, desain visual kita ialah sangat sederhana, menggunakan warna oranye dan hitam dan merah, merah atau keorenan. Kenapa kita membuat desain visual yang menarik dan simple? Karena kita mau menjemur apa? Mau memiripkan desain tersebut menjadi seperti desain yang ada di handphone kita. Selain desain-desain tersebut, kita udah sampai ke penutup. Penutup kali ini ialah tutorial lengkap kita tentang cara membuat kalkulator sederhana menggunakan Python. Dan Tkinter, jangan ragu untuk menyesuaikan dan memodifikasi. Terserah Anda mau dapat kalkulatornya itu dari YouTube atau apapun. Yang penting kita bisa memodifikasi logika kita sama algoritma kita itu menyesuaikan dengan yang apa kita buat. Jangan semuanya dari YouTube, harus ada yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh kita, atau yang disingkat ATM, amati tiru modifikasi. Nah, itu yang membuat kenapa saya membuat kalkulator, karena kalkulator itu walaupun mudah tapi itu sederhana dan menyenangkan buat saya, karena kalkulator itu tanpa kalkulator orang nggak bisa menghitung, gitu simpelnya. Demikian, bisa lanjut untuk slide selanjutnya, pengujian tentang membuat kalkulator sederhana dibawakan oleh teman saya sendiri, yaitu Mas Doni Kristiawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Doni. Saya di sini berkesempatan untuk pengujian program kalkulatornya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Amar, Zaki, dan Denny karena sebelumnya sudah dijelaskan dari pembukaan skrip, framework, sampai flowchartnya. Oke, langsung saja saya akan melakukan pengujiannya. Pertama-tama saya akan menguji penjumlahan. Penjumlahan saya akan ambil angka 8 ditambah 9 sama dengan 17, hasilnya ketemu, berarti skripnya aman. Kemudian lanjut ke pengurangan saya akan ambil angka 7 dikurangi 6
sama dengan 1, oke, ada hasilnya aman. Kemudian ke perkalian 8 kali 8 sama dengan 64, oke, masih aman. Kemudian pembagian 9 dibagi 3 sama dengan 3, oke, aman. Kemudian untuk pemangkatan 2, 5 kuadrat sama dengan 25, oke. Kemudian akar pangkat 25, oke, hasilnya 5, benar. Oke, kemudian kita lanjut ke kombinasi ya. Oke, kombinasi saya akan ambil angka 2 tambah 2 dikurangi 1 dikali 3 dibagi 9. Oke, hasilnya 0,3333. Oke, ada hasilnya. Sudah, berarti skripnya aman semua. Clear, tidak ada error. Dari saya demikian, bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Untara Rizpana Devriansyah. Di sini saya akan memberitahu tujuan dan manfaat aplikasi tersebut. Tujuan program penghitungan menggunakan kalkulator ini juga dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat penghitungan dari segi penjualan dan pembelian. Contohnya seperti menghitung harga barang ditambah atau dikalikan dengan total barang yang dibeli, yang mana akan menemukan hasil tanpa harus menghitung dengan kertas atau manual. Tujuannya dalam membuat proyek ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemrograman pada semester 1 jurusan Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kesimpulannya, dari hasil penjelasan perancangan dan pemrograman proyek di atas, maka dapat diambil kesimpulan program penghitungan menggunakan kalkulator dapat membantu sebagai media mempermudah dan mempercepat penghitungan dari berbagai bidang. Contohnya seperti penjualan, pembelian, pendidikan, sosial, dan lain-lain, yang akan menemukan hasil yang balance atau benar. Program penghitungan menggunakan kalkulator diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai hasil nilai data yang dimasukkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih.